Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Pertama-tama tidak lupa mari kita panjatkan dulu salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat sangat sering kita hadapi. Orang berbuat salah pada kita. Nah, pada saat orang berbuat salah, apakah kita ingat dengan kesalahannya, dan pada saat orang itu datang ke kita meminta maaf, apakah kita mampu memaafkan orang tersebut? Nah, ini sulit. Kalau orang bilang mudah-mudah sulit, tapi banyakkan sulitnya. Manusiawi ya. Nah, untuk itu akan membahas tema kita yaitu memaafkan atau melupakan. Sudah hadir bersama kita guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, forgive and not forget, Prof. Saya bisa maafin, tapi saya nggak bisa lupain, katanya gitu. Nah, kan kalau seringkali di dalam Islam seringkali kita diajarkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Seperti misalnya di surah Ali Imran, kalau saya tidak salah di ayat 134, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis syarri wa dharra wa kadhimin al-ghaidha wa afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Bahkan memaafkan kesalahan orang lain termasuk orang yang bertakwa. Seringkali saya sudah maafin, Prof. Tapi saya nggak pernah bisa lupain kesalahan orangnya. Apakah artinya saya belum memaafkan, Prof? Maaf ya, Prof. Mau petunjuk, Prof, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kita hari ini agak unik ya. Mana yang paling bagus ya? Memaafkan tapi tidak melupakan. Iya. Atau tidak memaafkan tapi kita lupakan. Atau dua-duanya, kita memaafkan dan udahlah sekaligus kita lupakan aja. Lupakan, ya. Nah, idealnya sih yang ketiga ini kan, memaafkan dan sekaligus lupakan.
Tapi kan tidak mungkin kita memaksa diri kita, hai kamu harus lupakan itu. Iya. Perbuatan melupakan itu adalah given itu ya. Aku mau melupakan. Kayaknya semakin kita akan lupakan seseorang, semakin tidak bisa melupakan ya kan. Iya. Jadi pekerjaan melupakan itu juga itu salah satu hidayah Tuhan. Masya Allah. Coba bayangkan kalau tidak ada kualitas pelupa pada diri seseorang, maka itu mungkin sampai ke ubun-ubun ini, ya kesalahan orang tidak pernah terlupakan itu ya. Itu membebani kita itu kan. Kamu pernah dikata-katain, kamu pernah di WA macam-macam. Kalau kita nggak pernah melupakan, ya kalau manusia itu pengingat tidak pernah ada kelupaannya sedikit pun, wah itu mungkin nggak bisa berjalan saking banyaknya hal yang harus diselesaikan ya kan. Tapi salah satu hikmah manusia itu pelupa. Nah kita bisa melupakan ya masa-masa lampau yang pernah menyakiti. Udahlah saya sudah lupakan kok nggak apa-apa. Jadi di situ ada unsur-unsur pemaafan di situ sebetulnya. Nah kembali lagi bahwa memaafkan itu yang paling penting. Apakah nanti itu dilupakan atau nggak dilupakan, sekalipun kita tidak bisa melupakan, tapi sudah ada kata maaf di situ, itu poin yang sangat penting. Ya, jadi ayat Ali Imran tadi itu kan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa 'iddat lil muttaqin. Man humul muttaqun alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi wal afina anin nas itu bukan wal afina anil muslimin, no. Siapapun manusia, apapun agamanya, harus kita maafkan kalau kita ingin menjadi seorang muttaqin. Aku nggak mau maafkan, dia kan bukan muslim. Enggak. Wal afina anin nas, bukan wal afina anil muslimin. Nah, jadi banyak ayat lagi, wa'fu anhum waghfir lahum. Banyak tuh ayatnya seperti itu. Perintah untuk memaafkan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita malas memaafkan orang lain, langit pun juga akan malas mengampuni yang bersangkutan ya kan. Jadi kalau kita pelit sekali mengampunkan dosa orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan malas mengampuni kita. Jadi kalau kita tidak menyayangi bumi, langit tidak akan menyayangi kita. Kalau kita tidak menjadi pengampun di bumi, langit tidak akan mengampuni kita. Apa kita nggak punya dosa? Jangan-jangan dosa kita lebih besar daripada mereka ya kan. Karena itu kalau ingin mengundang murahnya pengampunan Tuhan, murahkanlah dirinya untuk menerima kenyataan, maafkanlah saudaranya sendiri. Jadi kita jangan menjadi manusia pendendam. Nggak mau melupakan orang lain. Dosa-dosanya nggak, pokoknya dendamnya sudah sampai 10 tahun, persoalan kecil masih terus diingat. Ya, mari kita menjadi pelupa positif ya kan. Yang seperti itu harus dilupakan. Jangan pelajaran yang sudah dibaca itu dilupakan. Ayat-ayatnya sudah dihafal kok dilupakan. Ya, tapi kesalahan orang lain malah diingat terus. Nah itu tanda-tanda orang nggak mendapatkan petunjuk itu kan. Ya, orang yang dapat petunjuk itu pelajarannya diingat, hafalan Qur'annya diingat, ya kan. Saudara-saudaranya semuanya diingat. Ya, ini ayatnya hilang. Pelajarannya semua yang pernah dipelajari hilang. Tapi yang tidak pernah hilang, ya dendamnya terhadap orang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah karena itu para pemirsa ya, mari kita mencoba untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita ya. Karena kalau kita terus-menerus menjadi manusia pendendam, manusia yang selalu menyimpan kelemahan orang lain dalam dirinya, maka itu pasti nanti akan makan hati juga itu ya. Bawaannya nanti bisa jadi penyakit ya. Ya, mari kita menjadi manusia yang lega. Kalau kita gampang memaafkan orang lain, masyarakat pun juga akan menerima kita. Nah, karena itu para pemirsa, ya, ini topik ini enak ya memang. Mungkin elaborasinya nanti bisa kita lihat pada apa ya, setelah pesan-pesan ini. Ya, baik. Ya, baik makasih. Kita akan bahas lagi mengenai memaafkan dan melupakan. Atau melupakan. Memilih dan melupakan atau melupakan. Jadi bisa jadi pilihan dan bisa beriringan. Tetap di sini di Khazanah Islam bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jangan menjadi faktor yang menyedot energinya orang lain. Ya, itulah harapan Islam, harapan Rasulullah, harapan Al-Quran. Jadilah faktor untuk memberikan energi positif terhadap orang lain. Jangan memberikan energi negatif. Karena itu topik kita hari ini, mari kita menjadi manusia pemaaf, jangan pendendam. Ya, jadilah manusia pengingat terhadap kebaikan-kebaikan orang,
jadilah pelupa terhadap keburukan-keburukan orang lain. Ya, memaafkan dan melupakan. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia mengenal istilah halal bihalal. Biasanya pas hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya, ketemu mohon maaf lahir batin ya, saling memaafkan gitu, saling menghalalkan. Nah, walaupun tradisi ini disampaikan oleh beberapa orang juga tidak ada di negara lain. Ini jadi tradisi khas Indonesia. Tapi kadangkala maaf memaafkan ini hanya sekedar ritual saja gitu ya, maafin ya maafin, tapi apa kejiwaan memaafkan itu tuh hanya di mulut, batinnya belum tentu memaafkan. Nah, untuk itu bahasan ini sudah dibahas tadi sepintas oleh Prof dan akan dipertajam lagi di segmen kedua. Iya. Silakan Prof. Kalau sudah minta maaf di mulut, Iya. itu sudah ada satu poin. Siap. Ya, kalau nanti hatinya tidak mau memaafkan, itu tetap ada satu poin. Tapi kalau sudah mulutnya one point, nah, berdasarkan poinnya itu hatinya juga memaafkan, maka itu adalah orang-orang yang benar ya. Masya Allah. Nah, jadi saya kira memang kalau kita bawa pada pembahasan kita yang dulu ya, Mas Taufik ya, ini kan memaafkan dan melupakan ini. Ya. Ingat nggak dulu pembahasan kita tentang sabar? Ya. Ada as-sabir, ada masabir, ada sabur ya kan. Itu bisa dijadikan contoh ya. Orang yang sabar dalam pengertian as-sabir, contohnya begini, udah saya nggak bisa melawan, aku sudah berubah faktor umur, faktor apa. Kalau seperti dulu saya labrak orang itu, sekarang aku sudah sabar. Itu ada sebuah kematangan spiritual di situ. Ya, itu as-sabir. Nah, kalau ada yang mengatakan gini, saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan, itu masih tetap as-sabir. Kalau naik ke atas lagi, masabir, aku sudah maafkan dan juga aku sudah melupakan. Itu baru disebut al-masabir. Kalau hanya memaafkan, tidak melupakan, as-sabir. Memaafkan dan melupakan, itu al-masabir. Ya, kalau betul-betul merasa tidak pernah ada yang terjadi, kembali ke titik nol, benar. Itu yang disebut dengan as-sabur. Tanpa beban sedikit pun. Maka itu Asmaul Husna, yang terakhir itu kan as-sabur. Jadi seperti tidak pernah apapun yang terjadi sebelumnya. Padahal dulu itu bukan main ya. Dia pernah membuat orang itu tercemar, negatif namanya. Tapi seperti nggak ada dendam sama sekali. Jadi bukan saja memaafkan, bukan saja melupakan, tetapi betul-betul nggak ada bekasnya dan menganggap tidak pernah ada yang terjadi apapun. Kalau air susu dibalas air susu biasa, ya kan? Air susu dibalas dengan air tuba, itu juga sekarang biasa itu. Tapi yang kita ingin jadikan orang langka ini adalah air tuba malah justru dibalas dengan air susu. Nah, itulah as-sabur. Nah, kalau kita sudah memaafkan plus melupakan, al-masabir. Tapi kalau kita tidak ada yang perlu dimaafkan, karena memang sejak dulu saya tidak pernah menyimpan di hati. Anda nggak perlu minta maaf. Kita kan bukan orang lain. Waduh, itu kan lebih dalam tuh. Nggak apa-apa. Oh iya, memang kamu, malah justru saya akui. Padahal mungkin juga sakit hati, cuman basa-basinya seperti itu. Tapi itu poin yang sangat bagus. Diplomasi itu sangat penting. Nah, karena itu para pemirsa, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, dengan ramainya ya alat-alat elektronik ya kan, handphone, laptop, internet, jaringan dan sebagainya. Nah, kita memang harus menjadi manusia pemaaf. Salah satu ciri manusia pemaaf itu tidak pernah ngungkit-ngungkit pembelaan diri terhadap orang lain. Aku bela diri kok. Bela diri itu kan padahal di situ ada kontennya menyerang juga ya kan. Filosofinya kalau orang-orang pemaaf itu dihantam kanan kiri muka belakang, dia pelajari. Perlu nggak ini diklarifikasi? Nggak usah, nanti tambah ramai. Itu ada kebesaran jiwa di situ itu. Oh enggak, saya harus kasih pelajaran orang ini biar tahu rasa. Itu belum matang secara spiritual. Ya.
jadilah pemaaf terhadap kekeliruan dilakukan teman-teman. Toh nanti juga in general itu manusia juga akan melihat kita itu sebagai orang yang arif. Ya. Bukan provokator. Ya. Kita perlu mencontoh orang-orang yang arif bijaksana. Tidak pernah merespon secara emosional serangan-serangan yang diadreskan kepadanya. Tidak Kenapa? reaktif ya, Prof. Tidak Iya. reaktif ya, Prof. Enggak. Apa yang kita akan capai dengan balas dendam itu kan? Iya. Ya itu enggak mungkin. Maka itu jadilah contoh di dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial media terutama ya. Ketika kita dibabak belurin oleh orang, timbanglah di situ, perlu nggak kita klarifikasi. Kalau klarifikasinya malah justru nyerang balik, itu nanti akan menyiram bensin. Api itu akhirnya kan nanti terbakar. Emosi yang penuh di dalam masyarakat space kita ini itu menyedot energi juga kan. Coba kita lihat, bangun tidur habis istirahat panjang, lihat berita-berita pagi, ada perampokan, ada penipuan, ada penculikan, ada penangkapan, menyedot energi itu kan. Tapi kalau kita bangun pagi, oh ini memaafkan, oh ini dipromosi, oh ini perekonomian kita bagus, oh ini COVID-nya turun, alhamdulillah. Optimis kita menjalani kehidupan. Tapi kalau kebalikannya, aduh tersedot energi kita kan. Ya. Nah mari kita menjadi faktor energi positif, jangan menjadi faktor energi negatif. Ya, mari kita memberikan kontribusi energi positif terhadap space, ruang hidup kita itu kan. Jangan menjadi faktor yang menyedot energinya orang lain. Ya, itulah harapan Islam, harapan Rasulullah, harapan Al-Quran. Jadilah faktor untuk memberikan energi positif terhadap orang lain. Jangan memberikan energi negatif. Karena itu topik kita hari ini. Mari kita menjadi manusia pemaaf, jangan pendendam. Ya, jadilah manusia pengingat terhadap kebaikan-kebaikan orang. Jadilah pelupa terhadap keburukan-keburukan orang lain. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Alhamdulillah. Silakan Prof. Di dalam Islam Prof nih mungkin jadi pertanyaan juga, ada beberapa ayat juga yang memberikan izin kepada kita Prof untuk membalas kesalahan orang lain dengan yang sama gitu Prof. Ada istilahnya hukum kisos gitu Prof. Nah, apakah itu juga bisa jadi, maksud saya apakah itu nggak berarti dikasih celah juga untuk balas dendam gitu Prof? Maaf ya Prof, ini ada yang memelintir begitu nih bahasanya begitu. Tapi endingnya kan ada as-sulhu khairun. Ya. Perdamaian di antara kalian itu lebih baik. Allahu Akbar. Nah, itu Quran tuh. Iya. Karena kalau nggak ada kepastian hukum, hukum itu juga jadi masalah. Ya. Kita harus ada kepastian hukum. Tapi endingnya kalau kita sudah memaafkan, ya udah selesai. Ya. Nah justru as-sulhu khairun, perdamaian itu adalah lebih baik. Masya Allah. Kenapa harus bertengkar kalau bisa damai? Ya. Iya kan? Jalannya paling damai lah yang kita pilih itu. Nah masyarakat kita sekarang ini juga ya perlu kita menjadi faktor bagaimana mengedepankan as-sulh ini. Jangan mengedepankan aspek-aspek konfrontatif, yang maunya konflik, maunya berhadapan, maunya bertengkar. Balas dendam ya Pak. Balas dendam. Nah Islam itu justru menganjurkan kita itu untuk kembali. Kita kan sama, we are the same ya. Beda-beda agama, beda-beda budaya. Jangan jadikan sebagai kekuatan untuk mengadu domba satu sama lain. Rayakanlah perbedaan itu. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki pasti akan jadi manusia seragam. Tapi kan tidak indah lukisan itu kalau hanya satu putih, warna. Dibingkai emas sekalipun. Lukisan itu jadi indah kalau ada warna-warna kontrak. Yang colors gitu, full colors, enak. Ya, jadi sekali lagi, mari kita mengedepankan aspek titik temu. Ya, principle of negation ya. Jangan mengedepankan prinsip negasi itu. Principle of identity, mencari titik temu itu lebih penting. Jangan mencari prinsip negasi tadi. Pokoknya yang kita harus cari titik perbedaannya. Jangan. Kita harus menekankan titik pertemuannya, encounters-nya itu. Encounters itu titik temunya. Lita'arafunya itu kan. Persamaannya apa gitu. Ta'aruf. Jadi connectivity-nya yang harus kita kedepankan.
bukan konfliknya. Saya kira itu sangat penting. Baik. Topik kita ini ringan-ringan tapi berat itu pengamalannya. Prof, apa yang bisa kita simpulkan Prof dari tema kita ini? Iya, pertama, mari kita mulai dari diri sendiri menjadi manusia pemaaf, ya kan. Lalu kita nganjurkan orang tua, anak, adik, keluarga, teman sejawat semuanya. Benar-benar kita akan menjadi magnet. Ya. Kita akan menjadi daya tarik tersendiri manusia-manusia bijaksana. Perlu banyak di dalam masyarakat bangsa Indonesia ini. Manusia bijaksana itu ialah lebih menonjol sebagai pemaaf dan tidak tampak sebagai manusia pendendam. Yang kedua, ya, mari ya kita secara proporsional menjalani kehidupan ini. Jangan terlalu sibuk mengurus urusannya orang lain, urusan diri sendiri juga tidak tuntas, ya kan. Ini juga pelajaran orang tua kita kan. Jangan sampai nanti ya semut mati di seberang sungai kelihatan, gajah dibawa pelupuk matanya nggak kelihatan. Nampak, ya. Jadi marilah kita jadi manusia pemaaf, bukan manusia pendendam. Ya. Saya kira itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk bisa bagi orang-orang yang saat ini masih merasa punya dendam terhadap masa lalu untuk belajar untuk memaafkan dan melupakan, karena setiap permintaan maaf atau kita memaafkan orang lain sebenarnya yang dapat faedah secara spiritual kita, batin jadi lebih tenang ya Prof ya. Yeah. Lebih tenang, bisa memaafkan orang lain. Prof, sebelum kita tutup kita minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Prof. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luak hitam baru tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa. Kalau Anda juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Karena masih ada juga pengundian tahap 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bunda Iva seputar maaf atau melupakan. Hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih Prof. Karena hal memaafkan ini khususnya bagi orang-orang terdekat kita tidak mudah. Karenanya hal memaafkan ini Allah masukkan dalam kategori orang yang bertakwa. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah sudah menyiapkan segudang pahala untuk orang tersebut. Selain itu, suka memaafkan merupakan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memaafkan orang yang membencinya dan menyakiti perasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada orang lain, meskipun orang tersebut membalasnya dengan kejahatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Khazanah Islam. Tentunya setelah tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal. Nah, di segmen ketiga ini kita akan mendengar juga pendapat dan juga tausiah dari guru kita, yaitu Bunda Iva Munifah yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Memaafkan Bunda tidak mudah. Sangat sulit. Sangat sulit ya kan. Ada yang mengatakan begini, maaf saya maafin, tapi saya nggak lupain. Tapi saya nggak bisa lupa. Nah, kalau itu terjadi sama orang yang ada di luar kita, maksudnya di luar lingkungan keluarga, mungkin bisa tidak ketemu setiap hari. Tapi gimana ini Bun, kalau misalnya memaafkan itu adalah orang yang ada di sekitar kita, yang paling dekat, entah itu istri, atau itu suami, atau itu anak gitu. Karena kan setiap hari ketemu, kalaupun nggak ketemu setidaknya ada hubungan darah, kalaupun tidak ada hubungan darah ada ikatan pernikahan. Bagaimana kita benar-benar bisa memaknai maaf
sebenar-benarnya maaf seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran atau dituntun oleh Rasulullah SAW. Silakan Bunda. Luar biasa ini memang sesuatu yang berat. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara memaafkan dan itu terjadi pada lingkungan terdekat kita, maka ini menurut Mas David adalah sesuatu yang amat sulit. Bagaimana jika kita memang terkadang kita ini merasa begitu sakit hati ketika disakiti oleh orang terdekat. Kenapa demikian? Mungkin ketika orang lain menyakiti kita, maka kita akan berbicara, saya tidak pernah bertemu ataupun jarang bertemu dengan orang tersebut, sehingga begitu mudah untuk melupakannya. Akan tetapi ketika itu yang menyakiti, yang membohongi, berbuat salah adalah istri tercinta, suami tercinta, anak tercinta. Bahkan ini kadang menjadi fatal karena merasa satu sama lain orang yang begitu dicintainya memberikan salah dan berbuat dusta kepadanya. Terkadang ini memang sangat sulit. Karenanya dalam hal maaf memaafkan, apalagi boleh dikata ini masih dalam nuansa Idul Fitri yang kita ada istilah di Indonesia halal bihalal, artinya saling menghalalkan. Kemarin saya berbuat haram, sekarang satu sama lain saling menghalalkan. Padahal ini tradisi hanya ada di kita di Indonesia. Di luar negeri ataupun di Arab Saudi khususnya tidak ada istilah halal bihalal. Tetapi kita untuk memudahkan saling memaafkan, maka kalimat itu paling mudah kita ucapkan. Karena hal memaafkan ini khususnya bagi orang-orang terdekat kita tidak mudah. Karenanya hal memaafkan ini Allah masukkan dalam kategori orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Kategori orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang menafkahkan rezekinya, baik dalam keadaan tidak punya, wad-dharra, maupun dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, dia tetap memberikan infak, memberikan nafkahnya, memberikan sedekahnya. Kemudian setelah dia mampu memberikan nafkah, memberikan sedekah, memberikan infak dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, maka yang selanjutnya kategori orang takwa itu adalah wal kaziminal ghaiz, menahan marah. Karena konsekuensi daripada kemarahan itu, maka dia harus minta maaf setelah dia menyampaikan, mengeluarkan kemarahan-kemarahannya itu kepada orang yang dia marahi. Itu adalah konsekuensi daripada perbuatan karena dia tidak mampu menahan marah. Kata Allah, termasuk orang yang bertakwa jika Anda mampu menahan marah Anda. Ini marah adalah sesuatu yang sangat sulit kita jaga di diri kita. Maunya emosi, maunya marah. Apalagi kalau kita merasa benar. Karena kata Allah, jaga kemarahan Anda. Wal kaziminal ghaiz. Setelah kita menahan marah, wal 'afina 'anil nas, maka Anda mampu memaafkan orang lain. Maaf yang kita berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita, ini adalah masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Siapa sih yang bertakwa itu? Ya orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah merupakan dua rangkaian, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Karena kalau kita sudah meluapkan kemarahan kita, maka konsekuensinya kita harus minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah, yang kita marahi dia. Ini adalah hubungannya langsung kepada manusia dan sekaligus juga hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi di antara mereka? Apabila mereka
Wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jika mereka itu berbuat kesalahan pada dirinya, maka mereka fahisyatan aw zalamu menganiaya dirinya. Dia menganiaya orang lain juga merupakan menganiaya diri dia sendiri. Menganiaya diri sendiri juga dia menganiaya orang lain. Inilah fahisyah au zalamu, ataupun dia berbuat zalim menganiaya orang lain. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung ingat kepada Allah. Hubungan kepada Allah, mereka ingat akan perbuatan itu salah dan mereka minta ampun kepada Allah. Sebagai salah satu konsekuensi yang paling harus kita perhatikan adalah ketika kita tidak mampu menahan marah kita, tidak mampu memberikan maaf kepada orang lain, maka Allah belum memberikan maaf kepada orang tersebut. Jadi urusan maaf memaafkan bukan hanya urusan hubungan manusia dengan manusia saja. Karenanya ketika saya sudah memaafkan, tetapi hati saya masih belum bisa untuk melupakan. Ini hubungannya langsung kepada Allah. Kenapa hubungannya langsung kepada Allah? Ketika kita udah betul-betul bersungguh-sungguh untuk minta maaf, tetapi orang yang kita mintain maaf belum memaafkannya, maka Allah sudah memaafkan dan konsekuensi adalah dosa orang yang tidak memberi maaf itu adalah urusannya langsung kepada Allah karena dia masih menyimpan dendam terhadap orang yang meminta maaf itu. Baik, Bun. Kita akan lanjutkan lagi ya, Bunda ya. Nah, sekarang itu tadi Bunda sudah ceritakan secara general. Nah, sekarang kalau istri sama suami gimana, Bun? Kan tadi sering kali nih, Bun, misalnya suami udah minta maaf, istrinya nggak maafin. Itu apakah masuk dengan yang diomongin tadi atau mungkin ada cara-cara sendiri? Tapi nanti lanjutnya ya, Bun ya. Lanjutinnya nanti. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ketika dia sudah mampu memberikan maaf dan mampu berbuat baik, mampu melakukan kebaikan, maka fa'ajruhu ilallah. Maka pahalanya udah Allah yang mengatur dia itu semuanya. Kenapa demikian? Karena saking beratnya untuk memaafkan dan melupakan, maka Allah sudah mengemas sedemikian. Karenanya Allah fa'innahu la yuhibbu zalimin. Ya, tadi secara umum Bunda Iva telah menyampaikan kepada kita bahwa orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain, pada saat orang tersebut yang berbuat kesalahan sudah minta maaf, itu sebenarnya urusannya sudah selesai antara si pembuat dosa dengan orang tersebut karena kewajibannya sudah dilaksanakan. Malah dosa orang yang tidak memaafkan ini yang nanti akan ditanggung oleh orang tersebut. Nah, kalau suami istri, Bun, gimana? Kan kadang romantikanya rumah tangga kan beda-beda ya, Bun. Artinya hal kecil bisa jadi gede, hal gede bisa jadi kecil. Perlu nggak ada treatment khusus nih, Bunda kan dari seorang istri, juga seorang ibu, kira-kira gimana, Bun? Iya, Mas David, ini pertanyaan yang sangat sulit, Mas David. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tadi, di muka kita sampaikan ketika kita berbuat salah sama orang lain, saling memaafkan ataupun minta maaf atau dimintain maaf oleh orang lain yang itu jauh dari lingkungan kita. Itu mungkin kita agak mudah untuk melupakannya. Kenapa mudah melupakannya? Karena tidak berinteraksi satu sama lain setiap hari. Mas David bertanya, kemudian kalau ini terjadi pada suami istri, yang tadi saya sampaikan adalah ketika orang terdekat yang berbuat salah membohongi kita, maka merasa kecewa luar biasa. Kadang Mas David yang seperti itu ketika memang sudah betul-betul fatal, maka endingnya pasti mereka ceraikan aku atau aku gugat cerai. Itu yang terjadi. Atau saya akan menggugat cerai Anda. Itu adalah satu kesalahan yang sudah tidak saling bisa dimaafkan. Dan dalam Al-Quran surat yang lain Allah sampaikan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian kamu,
wahai laki-laki tentunya. Dan kamu suami adalah pakaian istri kamu. Sehingga ketika kita berbicara pakaian, itu analoginya adalah menutupi diri kita. Pakaian adalah menutupi aib kita. Kalau suami salah, maka istri yang menutupi kesalahan suami. Kalau istri salah, maka suami yang harus menutupi kesalahan istrinya. Ketika kita mampu memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jika dia memang sudah memaafkan dan berbuat baik, udah memaafkan, inilah yang disebut sulit karenanya pahalanya sangat besar sekali. Iya, iya. Faman afa wa aslaha, ketika dia sudah mampu memberikan maaf dan mampu berbuat baik, mampu melakukan kebaikan, maka fa'ajruhu ilallah. Maka pahalanya udah Allah yang mengatur dia itu semuanya. Ya. Kenapa demikian? Karena saking beratnya untuk memaafkan dan melupakan, maka Allah sudah mengemas sedemikian. Karenanya Allah fa'innahu la yuhibbu zalimin. Karena Allah tidak suka dengan orang yang saling berbuat aniaya, yang saling berbuat zalim. Karena itulah untuk keluarga khususnya, untuk suami dan istri khususnya, disinilah harus mampu untuk mengendalikan hati kita. Suami harus mampu membujuk istrinya kembali. Dan begitu juga istri, ketika suami berbuat salah, memang terkadang istri inilah yang begitu banyak meluangkan hatinya, boleh dikata melapangkan hatinya untuk memberikan maaf suami. Karena itulah paling penting dalam rumah tangga itu adalah saling-saling di antara semuanya, di antara suami istri, sehingga kita pun harus mampu memberikan maaf satu sama lain ketika suami berbuat salah kepada istrinya, ketika istri berbuat salah kepada suaminya, maka satu sama lain melapangkan dada dan hati untuk saling memaafkan. Jika ingin rumah tangganya itu terus selamat abadi kehidupan di dunia sampai terpisah satu sama lain menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul harus diperhatikan sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang disebut dengan baiti jannati. Karena hal kecil terkait urusan maaf memaafkan, saling bijaksana, saling mampu untuk meredam hati, untuk saling memaafkan. Inilah yang penting karena urusan maaf adalah bukan hanya urusan manusia, tetapi urusan kembali kepada Allah juga Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda. Bunda silakan kembali duduk lagi Bun. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga seluas magfirah seluas bumi dan langit buat orang-orang yang mampu dan sanggup, diantaranya itu tadi yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan berat, maafkan. Satu contoh begini, ketika kita memaafkan orang, Mas David memaafkan orang, disakiti luar biasa, tapi secara nurani, secara psikologis kita masih tetap belum melupakan itu. Ya, ya. Maka karena itulah kata Allah, lapangkan dada. Berarti belum ikhlas dong Bun kalau kayak gitu. Dia. Iya, harus ikhlas dong. Kembalinya kepada diri kita. Makanya kan ikhlas, sabar, memaafkan ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan. Sering sekali kita mendengar itu. Tetapi balik lagi kembali kepada hati kita. Ya, baik. Bisa apa enggak kita melakukan itu? Siap, baik. Terima kasih. Itu adalah banyak, makanan Bunda. hati. Makanan hati ya. Memang yang namanya keikhlasan itu kadangkala bukan dari diri kita sendiri saja, tetapi pada saat kita memaafkan orang lain harus semata-mata kita niatkan karena Allah. Ya, saya memaafkan orang ini karena Allah. Karena ikhlas itu kan khalis. Khalis itu nggak ada niatan lain selain Allah. Jadi ya karena Allah. Urusannya apa? Ya urusannya sama Allah. Kenapa? Karena in ahsantum li anfusikum wa asatum falahan. Setiap perbuatan baik itu yang kita lakukan ke orang lain bukan buat orang lain ya, sebenarnya buat diri kita sendiri. Hati lebih tenang ya Bun ya, kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan
apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi Bun, kira-kira sebelum kita tutup, apa yang bisa kita simpulkan ini, Bunda? Yang bisa kita simpulkan bahwa adalah urusan maaf-maafkan bukan hanya urusan manusia dengan manusia saja, Ya. tetapi urusan manusia dengan Tuhannya juga. Ya. Kemudian ketika kita tidak mampu memaafkan orang lain, maka Allah belum menerima maaf kita. Ya. Tetapi ketika kita sudah betul-betul berusaha untuk terus-menerus minta maaf kepada orang lain tersebut yang kita berbuat salah kepadanya, dan orang itu tidak juga memaafkan kita, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Allah sudah memaafkan kita. Masya Allah. Urusan orang yang tidak memaafkan itu adalah urusan dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terkait maafnya suami istri, maka satu sama lain berlapang dada jika rumah tangganya ingin utuh, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak lain tidak akan terwujud itu ketika satu sama lain tidak ada maaf di antara keduanya. Mungkin ini yang paling penting untuk membangun rumah tangga yang baiti jannati. Jangan ada amarah di antara kita. Iya, tapi rumah tangga mah nggak ada, tetap aja amarahnya. Kalau didiem-diemin dikit mah nggak apa-apa lah ya, Bun. Nama istri lagi ngamuk, ntar juga baik lagi ya, Apalagi Bun. istri rumah tangga itu dominan. Masya Allah. Terima kasih banyak, Bunda, ilmunya hari ini. Semoga para suami juga menyadari bahwa yang namanya rumah tangga itu ada riak-riaknya. Ya, istri ngambek-ngambek dikit nggak apa-apa ya, dan istri juga harus sabar, nikmati, dan istri juga harus sabar sama suami ya. Diam-diam dikit nggak apa-apa kan, Bun ya? Iya, diam-diam itu kan nggak apa-apa. Suami pergi, nanti pulang udah bayan lagi. Masya Allah. Bun, kita minum kopi dulu ya, Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas, karena masih ada pengundian tahap 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya David Halik dan juga Bunda Iva Munifa mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV